Penanganan kasus tindak pidana korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang oleh KPK belum berakhir. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, Komisi ASN di Jakarta memberikan rekomendasi kepada Bupati Pemalang Mansur Hidayat ST agar memeriksa dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN di Pemalang yang diduga ikut terseret. Ada 64 orang ASN yang ikut terseret dalam kasus itu, mulai dari eselon 2, 3, dan 4. Dan kemarin, hari Rabu 11 Oktober 2023, Bupati Pemalang Mansur Hidayat memberikan surat keputusan yang berisi hukuman disiplin kepada mereka. Berikut adalah tanggapan dan komentar dari praktisi hukum Imam Subianto SHMH dari Kantor Hukum Putra Pratama. Mengomentari bahwa terlalu melampaui batas kewenangan dari tim pemeriksa, karena di dalam sanksi disiplin yang diberikan tentunya para pemeriksa itu paham betul bahwa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ya kan ada beberapa sanksi kategori sanksi ringan, sedang, dan berat kan gitu. Maksudnya yang melampaui batas itu siapa, Pak? Dari tim pemeriksa. Tim pemeriksa? Ya. Nah, tim pemeriksa kabupaten dan provinsi. Betul. Ya. Karena di dalam berita acara pemeriksaan kepada terperiksa, ya kan, mendasari peraturan pemerintah tadi yang saya sampaikan, peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, ya kan. Namun mengerucut di dalam berita acara pemeriksaan para terperiksa, ya kan, yaitu mereka dianggap melanggar, ya kan. Gitu. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau itu tentang tindak pidana korupsi, kenapa tim pemeriksa yang memberikan hukuman itu? Tidak KPK misalnya. Ini kan rangkaiannya dengan jual beli jabatan Bupati Agung, gimana? Ya, artinya bahwa kenapa tadi saya mengatakan bahwa melampaui batas kewenangan. Gitu. Semestinya tim pemeriksa itu harus paham betul konstruksi di dalam proses memberikan sanksi. Gitu. Kalau sudah sanksi yang diberikan ini wilayah hukum tindak pidana korupsi, alasannya mestinya ini kewenangan dari pihak KPK yang dari awal telah melakukan pemeriksaan sampai dengan melanjutkan proses ini kepada tindak pidana khususnya. Kan sudah ada beberapa mantan narapidana yang telah putus di dalam kasus ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita coba menelusuri jalan pikiran tipikor KPK, kalau misalnya tipikor KPK dalam hal ini menggunakan undang-undang yang dia miliki terhadap semua ASN di Malang, habis dong, Pak. Gimana, Pak? Ya, kalau bicara tentang masalah konsekuensi risiko hukum, itu kan kaitannya dengan tipikor. Habis semua nanti birokrasi di Malang gimana? Ya memang harus demikian. Artinya bahwa ketika memang tindak pidana korupsi ini sudah cukup terbukti, ya kan? Kan kemudian kita patuh loh, katanya warga negara Indonesia yang taat hukum kita ini, kan? Lah, apalagi itu tadi saya katakan, tim pemeriksa sudah mencantumkan di dalam berita acara pemeriksaan kepada terperiksa alasannya memberikan sanksi kepada ASN, yaitu tadi pasal 5 ayat 1. Ya, kalau pengenaan sanksi tindak pidana ringan yang diberikan oleh ASN ya, dengan disiplin PNS itu kan mengalihkan tindak pidana khusus kepada tindak pidana disiplin PNS. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu tidak fair. Padahal dasarnya adalah tipikor. Dasarnya tipikor. Secara jujur, para ASN di Pemalang ini adalah korban politik. Ya betul. Korban politik ya. Ya, setuju. Itu artinya bahwa mereka adalah korban politik berambisi atas jabatan. Kemudian dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif memberikan ruang untuk itu. Nah, ini kan saya menyayangkan. Mereka masih diberi waktu 14 hari. Itu maksudnya gimana ini, Pak? Ya 14 hari untuk melakukan sanggahan. Oh gitu. Ya, untuk melakukan sanggahan atas keberatan sanksi yang diberikan. Oh, ya. Bisa menggunakan lawyer maksud saya atau langsung?
Saya lebih sependapat, gunakanlah para ASN menggunakan diri sendiri sebagai lawyer. Oh gitu. Ya, diri sendirilah sebagai lawyer. Bukan keberatan sanggahan. Ya, atas diri sendiri. Oh, gitu, sudah harus bisa jadi lawyer pada diri sendiri. Untuk diri sendiri maksudnya. Ya, begitu. Balik kepada jalan pikiran tadi, Pak. Ini kan hukum awalnya sebenarnya kan tipikor, tindak pidana korupsi, jual beli jabatan. Yang terlibat terus sampai ke bawah eselon, sampai kasih semuanya terlibat. Nah, seperti tadi saya katakan, jalan pikirannya tipikor, KPK mungkin kan dipilah-pilah. Yang berat-berat silakan, nah yang ringan-ringan ya masih diberi kesempatan, hanya diberikan hukuman disiplin saja. Nah, kalau misalnya mereka mengajukan gugatan sanggahan karena dihukum, kemudian malah oleh KPK, oleh tim pemeriksa, oleh KSN dijebloskan sekalian ke pidananya, nah akhirnya dipecat, masuk penjara dan lain sebagainya, itu gimana? Kan lebih berat. Kalau bicara sisi hukum, itulah nilai resiko hukum ya, resiko hukum gitu. Jadi dalam hukum itu juga tidak serta-merta tidak ada rasa sisi kemanusiaan. Gitu. Makanya dari awal tim pemeriksa ini seyogianya jangan melampaui batas kewenangan dalam materi pemeriksaan, karena wilayah materi pemeriksaan itu adalah wilayah penyidik, penegak hukum. Tim pemeriksa ini diatur oleh peraturan pemerintah. Sementara hierarki dari peraturan pemerintah dan undang-undang ini tinggian mana? Kan tinggian undang-undang. Ya kan? Undang-undang tindak pidana korupsi dengan peraturan pemerintah. Itu tinggian undang-undang. Artinya bahwa kalau pada waktu itu tim pemeriksa tidak mencantumkan, ya kan, dinyatakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 tentang undang-undang tindak pidana korupsi, saya yakin tidak akan seperti ini kejadian. Tapi kalau kemudian bicara kepada sisi hukum, ini perbuatan yang melawan hukum menurut saya. Karena di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, perlu diingat, di KPK tidak mengenal mengenai SP3. Penghentian penyidikan tidak mengenal KPK itu. Ya kan? Artinya sewaktu-waktu bisa dibuka lagi? Bisa dibuka lagi. Karena perlu dipahami bahwa sekalipun sudah mendapatkan hukuman disiplin. Iya. Karena apa? Sanksi disiplin itu kan sifatnya internal ya. Internal mereka. Contoh misal nih, kalau kita analogikan dengan suatu ketentuan hukum yang berbeda kasusnya tapi sama ketentuannya. Ya kan, kasus Freddy Sambo. Mereka anggota Polri, sanksi disiplinnya datang, kode etiknya kena, pidananya tetap. Ini dari sisi ke pidana umum ya. Apalagi pidana khusus. Nah, kemudian yang perlu pahamkan di sini bahwa apakah mantan narapidana yang kemarin sudah keluar, ya kan, tidak akan melakukan upaya hukum meminta keadilan kepada pihak KPK? Artinya bisa mengajukan? Bisa dong. Upaya hukum. Bisa para mantan narapidana mengajukan upaya hukum meminta keadilan. Mereka sudah dipecat dan dipenjara. Masih bisa ya? Masih karena bisa. KPK tidak mengenal SP3. Iya, KPK tidak mengenal SP3. Ini yang perlu dipahami. Mengenai masalah kehabisan SDM di pemerintah daerah, perlu diingat bahwa sebelum para ASN menempatkan diri posisi di Pemalang, kan sudah membuat surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Artinya pemerintah daerah bisa meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan tersebut. Diambilkan dari daerah lain maksudnya? Diambilkan dari instansi lain. Seperti Sekda yang kemarin ya? Ya, seperti kajian Sekda kemarin kan dari Purbalingga ya? Oke. Itu mekanismenya diatur sendiri oleh peraturan pemerintah tentunya ya. Selanjutnya gimana? Barangkali ada pesan-pesan dan komentar-komentar menyikapi banyaknya ASN ini yang sekarang mendapatkan hukuman disiplin ini, Pak? Ya, pesan saya ini satu kondisi ya. Saya pribadi saya prihatin ya. Saya sangat prihatin kejadian ini ya. Gitu. Ya, pesan saya pada para ASN yang kemarin mendapatkan SK karena dianggap melanggar sanksi disiplin. Ya kan, kalau memang betul bahwa sanksi disiplin itu bisa dilakukan upaya pengamanan seolah-olah mengalihkan tindak pidana korupsi menjadi sanksi disiplin, ya kan, dan memang itu benar, ya pegang sanksi itu dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Ya, dilaksanakan dengan baik, gitu. Tapi jangan lupa tetap melakukan upaya-upaya sanggahan atas materi dalam isi berita acara pemeriksaan tim pemeriksa
kebanyakan mereka saya amati nampaknya takut memberikan sanggahan, Pak. Barangkali Ya, malah karena sekalian dijebloskan ke penjara ya, sekalian. ini kekhawatiran yang menurut saya berlebihan. Oh, Kekhawatiran yang menurut berlebihan. Dan kekhawatiran ini tentunya sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh KPK dari awal. Tingkat dan jenis hukuman disiplin, ya kan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu ada 3 kategori. Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Terus apa saja hukuman disiplin ringan? Itu diatur dalam pasal 12, ya. Kemudian hukuman disiplin sedang itu pasal 13 dan pasal 11, ya. Kemudian hukuman disiplin berat itu ada pada pasal 14, gitu kan. Nah, kalau kita uraikan pada pasal 9 ayat 1 dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban pasal 3 huruf A sampai dengan huruf H tidak memenuhi ketentuan pasal 4 huruf C, huruf G dan huruf H apabila berdampak negatif pada unit kerja. Terus pasal 12 dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan di larangan pasal 5 huruf F, huruf H, huruf I dan huruf J apabila berdampak negatif pada unit kerja. Hukuman disiplin berat itu pada pasal 14 ya, dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan pasal 5 huruf A sampai dengan huruf G dan huruf N angka 3 sampai dengan angka 7 apabila berdampak negatif pada negara dan atau pemerintahan. Saya sangat menyayangkan langkah-langkah pemerintah daerah dalam melakukan pemberian sanksi sanksi disiplin ASN ya. Sebenarnya wacana dibikin yang lebih santun lah, ada rolling jabatan gitu kan, ada mutasi, itu saya lebih mulia menurut saya ya. Sehingga tidak narasi yang dibangun adalah mengikut sertakan seolah-olah memberikan ruang kepada tim pemeriksa untuk mencari kesalahan. Jadi maksudnya jangan menggunakan istilah hukuman disiplin begitu ya? Iya, ya? enggak usah menggunakan sanksi hukuman disiplin PNS. Jadi rolling biasa. Rolling itu. biasa saja yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah itu hal yang sangat wajar menurut saya, gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya sangat menyayangkan kepada tim pemeriksa, narasi dalam berita acara pemeriksaannya menyebutkan itu tadi ada bentuk sanksi disiplin ASN ya karena terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Ini kan sudah wilayah pihak KPK. Nah, itu ya. Artinya BAP ini janganlah kemudian membuat suatu narasi-narasi yang kontradiktif dengan kondisi dan kewenangan panjenengan begitu sebagai tim pemeriksa, begitu maksud saya. Ya, sementara gitu Pak Imam Supianto SHMH dari Kantor Hukum Putra Pratama. Terima kasih.